Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Ning Supinah, NIM 2320013, akan mempresentasikan dengan tema profesionalisasi guru. Latar belakang kenapa profesionalisasi guru ini harus dilakukan, yang melatar belakangi yaitu berdasarkan kebutuhan institusi, kelompok guru maupun individu guru tersebut, ya. Kebutuhan institusi yaitu perkembangan guru, yang dimaksud adalah untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kualitas guru tersebut dalam memecahkan berbagai masalah, baik itu keorganisasian dan lain-lain. Terus apa pengertian profesionalisasi itu? Akan saya jelaskan, yaitu proses peningkatan kualifikasi suatu profesi untuk mencapai standar ideal dari penampilannya, perbuatannya yang diinginkan oleh suatu profesi tersebut, dan mempunyai dua dimensi, yaitu peningkatan status, yang kedua peningkatan kemampuan praktis. Jadi di sini jelas sekali kalau profesionalisasi itu benar-benar sangat dibutuhkan, karena memenuhi tiga kebutuhan, baik kebutuhan sosial, kebutuhan menemukan cara yang bisa membantu pendidikan, dan kebutuhan yang bisa mendorong seorang pendidik untuk bisa membantu peserta didiknya. Untuk pencapaian profesionalisasi guru ini ada 14 strategi pengembangan yang bisa untuk mencapainya. Yang pertama yaitu program peningkatan kualifikasi guru. Ini perlu sekali untuk menambah pendidikan guru itu mencapai strata 1, 2, dan selanjutnya. Ini sangat dibutuhkan. Yang kedua, program penyetaraan dan sertifikasi. Ini bagi guru yang mengajar tapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Contohnya misalnya guru SI, misalnya mengajar di PAUD tapi SI-nya bukan SI PAUD tapi SE dan lain sebagainya. Ini perlu adanya sertifikasi. Nomor 3 yaitu program pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan ini sesuai dengan kebutuhan guru, ya. Yang nomor 4 yaitu program supervisi pendidikan. Ini untuk apa? Untuk mencari cara, misalnya mengajar kurang tepat. Nah, itu perlu diadakan supervisi ini supaya mengetahui bagaimana mengajarnya, cara mengajarnya kok kurang tepat, itu bisa diperbaiki. Nomor 5 yaitu program pemberdayaan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Kalau di sini di PIAUD ini biasanya program pemberdayaannya bukan untuk mata pelajaran tapi pembagian kelompok. Ada guru yang di kelompok A dan ada guru yang di kelompok B, dan guru yang ditempatkan di kelompok A dan kelompok B tersebut harus menguasai semua makul yang diajarkan, baik dari 6 pendidikan moral, fisik motorik halus,
fisik motorik kasar, kognitif, bahasa, seni, dan lain-lain. Yang keenam yaitu simposium guru. Hal ini untuk mengembangkan atau GMP-nya digunakan untuk menyebarluaskan info kreatif. Juga bisa diisi dengan sharing guru. Misalnya ada guru-guru yang berprestasi, guru-guru yang memang kualitas mengajarnya hebat, itu bisa ditampilkan supaya memberi contoh yang lain. Yang nomor 7 yaitu program pelatihan tradisional. Kenapa dibutuhkan program pelatihan tradisional? Karena kombinasi materi dengan yang terjadi di lapangan tuh biasanya berbeda. Misalnya saja kurikulum mungkin bisa sama, tapi penerapannya antara yang di kota dan di desa bisa berbeda. Contohnya, kalau di kota mau mencari daun kering aja sulit kan? Kalau di desa mudah, tinggal 2-3 langkah sudah sampai ke kebun untuk mencari daun kering. Misalnya juga pengenalan tentang hewan ya, hewan peliharaan. Mungkin di kota sulit, mau memegang kambing. Nah, kalau di desa tinggal masuk ke kandang. Di situ ada pegang kambing, melihat kambing, menghitung berapa jumlah kaki kambing, itu anak-anak bisa melihat langsung ya. Yang nomor 8, membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah. Ini supaya guru lebih mengetahui tentang teknologi ya. Yang tadinya itu guru itu pegang HP cuma WA, YouTubean. Nah, sekarang mulai belajar browsing gitu. Ya, untuk mencari pembelajaran atau untuk menambah ilmu supaya guru itu lebih bagus kemampuannya. Yang nomor 9 yaitu berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah. Kenapa perlu berpartisipasi dalam pertemuan ilmiah? Karena dalam pertemuan ilmiah itu menyajikan berbagai informasi dan inovasi terbaru, tren. Jadi guru tidak boleh ketinggalan zaman ya istilahnya. Jadi kita mempunyai inovasi terbaru supaya bisa mengembangkan di dalam cara mengajar atau cara menghadapi anak. Nomor 10 yaitu melakukan penelitian atau maksudnya tindakan kelas. Di sini supaya kita bisa mengetahui secara langsung bagaimana anak itu menerima pembelajaran dari kita. Contoh, misalnya ada anak kok tidak mampu atau tidak mau mengerjakan PR, kita harus tanya, kenapa? Apa karena dia sakit? Apa karena memang malas? Apa karena mati lampu? Atau karena ada keluarga yang meninggal dan lain sebagainya? Kita harus mencari solusi seperti itu, mencari tahu, mencari tindakan kelas dengan kejadian apa aja yang ada di kelas. Nomor 11, magang bagi guru yang pemula, guru yang belum pernah mengajar atau tahun pertama mengajar, ini mungkin cara mengajarnya masih bingung, mempelajari kurikulum masih bingung dan lain sebagainya, ini perlu magang atau perlu belajar lah dengan yang lain. Nomor 12 yaitu ikuti berita aktual. Sebagai guru harus mengikuti berita yang aktual, terupdate dan terpercaya ya, bukan berita-berita yang hoax. Nomor 13, berpartisipasi dalam mengikuti organisasi. Ini dalam guru PIAUD ini aktif dalam organisasi, baik itu IGRA, Ikatan Guru Raudatul Atfal, IGTKM, Ikatan Guru
Muslimat NU, IGTKI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, ataupun juga mengikuti KKM dan gugus. Itu organisasi yang perlu aktif untuk selalu dihidupkan oleh pendidik PAUD. Yang nomor 14 adalah menggalang kerjasama dengan teman sejawat. Ini perlu sekali karena orang pinter itu pasti ada yang lebih pinter. Jadi kita jangan merasa diri pinter, kita harus belajar dengan teman-teman sejawat. Siapa tahu teman sejawat kita punya solusi untuk mengembangkan atau mempunyai solusi cara-cara supaya kita itu bisa mengajar dengan baik dan benar. Kesimpulannya, pendidikan itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam peningkatan SDM masyarakat yang tadinya tidak bermutu, yang tadinya rendah, menjadi bermutu dan berkualitas. Karena pendidikan itu mempunyai tanggung jawab membangun, membina, mengembangkan kualitas rakyat Indonesia dan dijalankan secara berstruktur, sistematis, terprogram, dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan itu kita memang membutuhkan pendidik yang profesional di dalam bidangnya. Di sini profesi sebagai guru. Jadi sangatlah penting dan memang sangat dibutuhkan. Itulah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.